Teman-teman netizen yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji tafsir surah An-Nisa, yaitu tepatnya pada ayat 41. Sebelum kita mulai, mari kita buka ngaji tafsir surah An-Nisa pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab yang kita hadiahkan kepada para baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, para guru-guru kita yang telah menjadi wasilah, menjadi lantaran bagi kita untuk mengenal ilmu-ilmu agama, utamanya berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Teman-teman netizen yang berbahagia, dalam ayat ini, yaitu ayat ke-41 surat An-Nisa, melanjutkan masih berkaitan dengan ayat yang ke-40, di mana Allah dalam ayat 40 berfirman, Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti ajran 'azima. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi, tidak akan berbuat jahat terhadap manusia, meskipun itu seberat semut paling kecil yang ada di dunia ini. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan andaikan ada seberat semut paling kecil yang ada di dunia itu berupa kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya, di mana menurut riwayat menurut riwayat Abi Hurairah sampai mencapai 2 juta kali lipat. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang sangat agung. Kemudian bagaimana lanjutannya? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana kondisi orang-orang yang tidak beriman, idza ji'na min, yaitu ketika kami Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dari setiap umat manusia, setiap generasi umat manusia, bisyahidin, dengan para nabi masing-masing yang menjadi saksinya. Wajibna bika 'ala haula'i syahida, dan kami datangkan denganmu wahai Muhammad 'ala haula'i syahida, atas para umat itu kamu akan kami datangkan sebagai saksi. Secara sederhana berarti pemaknaan dari ayat yang ke-41 itu artinya bahwa melalui firman An-Nisa ayat 41 ini, Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyatakan bahwa nanti di yaumil qiyamah itu akan terjadi kegentingan. Lalu kita merujuk penafsiran Ibnu Katsir umpamanya. Dan dalam situasi semacam itu, kegentingan yaumil qiyamah, perhitungan amal dan yang lain sebagainya, semua orang dari masa Nabi Agung Adam alaihissalam hingga nanti yaumil qiyamah, setiap generasi manusia itu tidak akan bisa mengelak dari hitung-hitungan amal atau perbuatan yang telah dilakukan di dunia, perbuatannya yang dilakukan di dunia. Mereka yang beriman maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beramal meskipun amal itu sedikit akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak beriman maka akan disaksikan oleh para nabi mereka, bahwa mereka tidak beriman. Sebagaimana dikatakan dalam
atau dikisahkan, disebutkan sebuah riwayat dari Tafsir At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, diriwayatkan dari As-Suddi. Beliau mengisahkan sebuah riwayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. An-Nisa ayat 41 ini. Qala As-Suddi berkata, innan nabiyyina yu'tauna yaumal qiyamah minhum man aslama ma'ahu min qaumihi al-wahid wal ithnani wal ashrah wa aqalla wa aktsara min dzalika. Man aslama ma'ahu min qaumihi al-wahidu wal ithnani wal ashratu wa aqallu wa aktsaru min dzalika. Nanti pada yaumil qiyamah, pada hari kiamat, para nabi sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai masa baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak Nabi Adam hingga Rasulullah, itu akan didatangkan bersama kaumnya. Nah, kaumnya ini berapa? Ada yang para nabi itu ada yang beriman bersama mereka, min qaumihi al-wahid, hanya satu orang saja. Jadi satu nabi pengikutnya cuma satu. Ada yang wal ithnani, ada 2. Wal asyrah, ada yang 10. Wa aqallu wa aktsaru min dzalika. Ya, ada yang lebih sedikit dari 10 itu, ada yang lebih banyak. Hatta yu'ta biqaumil lutin, sehingga didatangkanlah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Lam yu'min ma'ahu illa ibnatahu. Nah, ini dakwah, keulatan dakwah yang sangat inspiratif, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Ternyata sepanjang hidupnya beliau berdakwah, yang iman hanya 2 orang, itu pun anak laki-laki, anak perempuan 2 orang, yaitu dua anak perempuannya saja. Nabi Lut tidak berhasil mengislamkan kecuali 2 orang, 2 anak perempuannya. Sebagaimana dikatakan di sini, lam yu'min ma'ahu illa ibnatahu, tidak beriman bersama Nabi Lut kecuali ibnatahu, yaitu 2 anak perempuannya. Fayaqalu lahum hal balagtum ma arsaltum bih, lalu dikatakan kepada kaumnya yang tidak beriman itu, kaumnya Nabi Lut yang tidak beriman itu, termasuk juga kan istrinya juga tidak beriman. Dikatakan, apakah hal balagtum ma ursiltum bih, apakah kalian itu menerima risalah yang diutuskan kepada kalian melalui Nabi Lut? Fayaqulu na'am. Mereka menjawab, tidak bisa menolak, belum pernah, saya belum diberi pengertian tentang ketauhidan oleh Nabi Lut, nggak bisa. Mereka akhirnya menjawab na'am. Fayuqalu may yashhad, lalu siapa yang menjadi saksi kalian? Ternyata nanti kalau menurut redaksi dari atau bari ini, fayaquluna ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada umat baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi, yang mau menjadi saksi bahwa sebenarnya pada masa Nabi Lut itu telah disampaikan ketauhidan oleh Nabi Lut alaihissalam bagi masyarakatnya, bagi umatnya. Fa yaquluna ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu lahum ashhidu inna rusula auda'u indakum syahadah fa bima tashhaduna. Nah, dikatakan kepada mereka, saksikanlah bahwa Nabi Agung Lut alaihissalam itu telah menyampaikan risalahnya. Lalu dengan apa buktinya? Fayaquluna rabbuna nashhadu annahum qad bulighu kama syuhidu fid dunya bitakbir. Fayaqulu may yashhadu ala dzalika. Loh, kalian kok tahu kalau Nabi Lut itu sudah menyampaikan dakwahnya? Karena ini jaminan, akhirnya dijawab, ini jaminan dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita dari beliau. May yashhadu ala dzalika fayaquluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena kami mengetahui hal itu
berdasarkan berita-berita kenabian, berdasarkan hadis-hadis yang kita percaya dari baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah Al-Quran, di mana Al-Quran itu menyatakan, mengisahkan Nabi Lut benar-benar telah menyampaikan dakwah ketauhidan terhadap umatnya. Wasallam, fayashhadu anna ummatahu qad shaddaqu wa anna rusula qad ballaghu fadzalika qaluhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah ayat 43. Sederhananya dari riwayat As-Sudi ini berkaitan dengan penafsiran An-Nisa ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, maka bagaimana kondisi orang-orang itu, orang-orang yang tidak beriman, ketika kami mendatangkan dari setiap umat dengan saksi atas ketidakimanan mereka, yaitu Rasul yang diutus pada waktu itu, wajib Nabi ka'ala haula'i syahida, dan di saat kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka-mereka yang tidak beriman. Nah, ternyata hal ini juga berkaitan dengan perjuangan dakwah ketauhidan yang dilakukan oleh Nabi Lut, di mana dengan keuletan dakwahnya sepanjang hidupnya itu hanya 2 orang saja yang beriman, yaitu kedua anak perempuannya. Lalu nanti di akhirat disaksikan benar memang seperti itu apa tidak. Maka ketika di cross check, ketika dikonfirmasi umatnya Nabi Lut, apakah benar mereka ketauhidan dari nabinya, mereka tidak bisa menjawab kecuali ya. Kecuali ya, mereka sudah pernah mendapatkan dakwah ketauhidan dari Nabi Lut alaihi salam. Saksinya siapa? Saksinya nanti umat baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan berita-berita kenabian yang dibawa oleh baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa perjuangan dakwah atau usaha apapun itu, amal-amal soleh kita itu tidak jaminan yang gebiarnya sangat terlihat itu jaminannya adalah yang terbaik, karena ada macam-macam faktor-faktor eksternal. Tentu kalau orang berdakwah kemudian hasilnya banyak umat yang mengikuti, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam kondisi semacam itu juga harus tentunya introspeksi bahwa apakah sudah benar jalan dakwahnya. Apakah ini terhindar dari kalau kemarin berkaitan dengan amal soleh, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. An-Nisa ayat 38, di mana manusia itu cenderung, umumnya itu bukan cenderung, bisa saja terjadi sudah melakukan amal soleh yang banyak, dakwah yang banyak, akan tapi ada sisi-sisi dia itu mencari popularitas. Nah, ini kan ria'an nasi. Ini bagaimana? Maka harus introspeksi. Satu sisi itu. Sisi yang lain, keuletan Nabi Lut alaihi salam dalam dakwahnya sepanjang hidupnya hanya berhasil mengislamkan, berhasil mendakwahkan ketauhidan terhadap 2 orang, yaitu 2 putrinya. Ini juga membawa inspirasi, memberikan inspirasi kepada kita untuk ulet dalam segala aktivitas, yaitu amal-amal soleh yang kita lakukan, baik amal soleh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amal soleh yang berkaitan dengan manusia lain, dengan orang lain, dakwah umpamanya, atau melakukan, kita mempunyai upaya-upaya untuk menyelenggarakan pendidikan di tengah masyarakat umpamanya. Meskipun 1, meskipun 2, meskipun 3, itu adalah no problem. Yang penting
dilakukan secara baik, kemudian hati-hati, selalu mawas diri apakah mencari popularitas apakah tidak. Tidak harus kita dalam berdakwah itu mencapai jumlah kuantitas masyarakat yang banyak. Itu sebenarnya tidak harus. Nabi Lut saja yang mendapatkan 2, apalagi kita yang bukan nabi. Sederhananya kalau dalam konteks sekarang, umpamanya ngaji online semacam ini. Ngaji online itu tidak harus umpamanya viewernya sekian juta, yang mengikuti sekian juta, tayang sekian ratus ribu. Itu sebenarnya tidak. Sebenarnya kalau kita bicara substansial berkaitan dengan amal manusia sehingga perhitungannya nanti di yaumil akhir, itu sebenarnya tidak menjadi pertimbangan yang tidak menjadi sesuatu yang sangat urgent. Karena apa? Karena yang paling urgent adalah konsistensi, istiqomah, bahkan keuletan sepanjang itu terus melakukan upaya-upaya dakwah. Meskipun itu sedikit, itu akan nanti sangat bernilai sebagai ladang amal kita di hari akhir. Sebagaimana semangat dari ayat Al-Quran, innallaha la yazlimu mithqala dzarratin fa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Meskipun kita berdakwah itu kecil, sedikit, meskipun kita beramal itu kecil, sedikit, sederhana, akan tetapi kalau yang didasari keikhlasan, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan. Demikian juga sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, maka nanti juga akan diberi keadilan, didatangkan saksi dari masing-masing generasi, yaitu para nabinya masing-masing alaihimussalam, sebagai kesaksian bahwa mereka itu tidak beriman atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal hingga akhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana kondisi orang-orang yang tidak beriman jika kami atau ketika kami datangkan dari setiap generasi manusia atau umat dengan saksi yang akan menyaksikan ketidakimanan mereka, yaitu Rasul pada masanya. Wajibna bika 'ala haula'i syahida, dan kami datangkan dengan dirimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka umat dakwahmu yang atau generasi manusia pada zamanmu dan setelahnya yang tidak beriman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan membawa inspirasi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupaya dalam kesempatan apapun, kalau bisa melakukan amal soleh, meskipun itu sederhana, meskipun itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita berupaya untuk terus mengambil kesempatan itu untuk melakukan amal-amal soleh. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.